Oke, baik. Kembali lagi ke channel King WP. Kali ini kita akan bahas tentang pemekaran wilayah di tanah Papua. Sehingga untuk membahas tentang pemekaran wilayah di atas tanah Papua, kita akan memunculkan beberapa pertanyaan. Yakni yang pertama adalah pemekaran wilayah di atas tanah Papua ini sebenarnya untuk siapa? Lalu yang berikutnya, apa atau bagaimana kondisi rakyat Papua saat ini? Lalu pemekaran-pemekaran ini akan terjadi di atas tanah Papua. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Papua atau dibutuhkan rakyat Papua? Nah, sehingga sebelum kita membahas tentang hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul di sebelumnya, mari kita saksikan intro berikut ini. Langsung saja kita mulai dari pembahasan atau pertanyaan pertama tadi tentang siapa atau untuk siapa pemekaran wilayah di atas tanah Papua. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita melihat kondisi realitas atau objektif yang terjadi di lapangan saat ini di wilayah Papua atau di tanah Papua. Hari-hari ini, pembahasan tentang pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua. Pembahasan-pembahasan dan lain sebagainya dilakukan oleh beberapa elit-elit politik, bupati di tanah Papua, dan juga perwakilan pemerintah pusat yang diutus dari pusat datang ke wilayah Papua atau daerah-daerah kabupaten dan provinsi Papua. Sehingga aspirasi-aspirasi atau keinginan sebenarnya rakyat Papua tidak diakomodir oleh pemerintah pusat maupun elit-elit Papua. Jadi secara jelas bahwa untuk siapa, ketika kita bertanya untuk siapa pemekaran wilayah akan terjadi di atas tanah Papua, sama sekali aspirasi atau keinginan rakyat Papua tidak diakomodir, berarti keinginan elit-elit politik dan keinginan pemerintahan pusat, bukan keinginan rakyat Papua. Mungkin secara singkatnya seperti itu tentang pertanyaan bahwa untuk siapa pemekaran wilayah di tanah Papua. Yang jelas pembahasan dan penyusunan untuk pemekaran wilayah di atas tanah Papua sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua. Jadi keinginan pemekaran murni milik pemerintahan pusat dan elit-elit politik di tanah Papua untuk memperkaya diri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, atau pertanyaan kedua adalah, apa dan bagaimana kondisi rakyat Papua saat ini sehingga pemerintahan pusat dan beberapa elit-elit politik di tanah Papua bersikeras untuk menghadirkan pemekaran-pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru di atas tanah Papua. Nah, hal ini juga kita bisa lihat dari kondisi realita yang ada di lapangan atau di tanah Papua sendiri, bahwa kita mulai dari jumlah populasi orang Papua. Jumlah populasi orang Papua hari ini adalah minoritas di atas tanah Papua. Lalu pertanyaannya adalah, ketika orang-orang yang minoritas ini diberikan pemekaran-pemekaran wilayah yang banyak, nanti apa yang akan dinikmati? Apa yang akan dinikmati dari orang-orang yang sedikit ini ketika pemekaran-pemekaran wilayah yang terlalu banyak? Yang ada kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, bahkan sampai dengan marginalisasi bisa terjadi terhadap orang asli Papua. Karena memang populasi orang asli Papua minoritas di atas tanah Papua. Kita bisa lihat contoh seperti daerah-daerah selatan Papua dan daerah-daerah Papua Barat. Orang-orang yang duduk di kursi parlemen, orang asli Papua bisa dihitung dengan jari. Hal ini juga membuktikan bahwa orang Papua semakin tersinggir di berbagai aspek, entah itu di parlemen, entah itu di ekonomi, bahkan di hukum pun orang Papua sangat-sangat tidak dihormati seperti itu. Lalu pemekaran-pemekaran ini diadakan untuk siapa? Kemungkinan besar, pemekaran-pemekaran wilayah ini akan semakin memberikan peluang kepada militer untuk menanamkan pos-pos baru di atas tanah Papua, seperti pembangunan Kodim, Koramil, dan lain sebagainya. Kita tahu juga bersama bahwa orang Papua hidup di atas trauma sejarah yang sangat panjang. Sejak tahun 1961 hingga dengan hari ini, rakyat Papua hidup ketakutan terhadap militer itu sangat besar. Misalnya tahun 61 dengan berbagai operasi-operasi militer sejak Soekarno mengeluarkan Trikora, itu berbagai operasi militer telah menewaskan jutaan atau ribuan nyawa orang asli Papua. Sampai dan saat ini di beberapa kabupaten di tanah Papua masih terjadi operasi militer.
Seharusnya itu pemerintahan pusat lebih fokus untuk menarik militer-militer yang ditempatkan di berbagai wilayah di atas tanah Papua, bukannya pemekaran-pemekaran ini yang diusulkan atau diberikan di atas tanah Papua. Dan kondisi terkini hari ini, rakyat Papua melakukan berbagai aksi-aksi penolakan terhadap pemekaran-pemekaran atau daerah otonomi baru di atas tanah Papua dengan aksi-aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di tanah Papua. Misalnya di Sorong, Manokwari, Jayapura, Paniai, Wamena, bahkan di Jaukimo sampai dengan 2 orang asli Papua tewas ditembak oleh kepolisian karena pada saat itu orang Papua ikut demonstrasi atau melakukan demonstrasi penolakan daerah otonomi baru. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Papua sebenarnya tidak membutuhkan atau tidak menginginkan adanya otonomi baru atau pemekaran provinsi di tanah Papua. Lalu kondisi orang asli Papua hari ini juga banyak rakyat Papua yang masih mengungsi di atas tanah Papua seperti rakyat di Nduga, di Intan Jaya, Maibrat, lalu di Pegunungan Bintang. Masih banyak yang hidup di hutan-hutan, bahkan hidup di kabupaten-kabupaten lain karena adanya operasi militer. Semua kondisi-kondisi ini yang harusnya diperhatikan oleh elit-elit politik di tanah Papua dan juga elit-elit politik atau elit-elit pemerintahan di Jakarta, sehingga untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bukan lagi menakuti atau mempersempit gerak ruang orang asli Papua dengan adanya pemekaran-pemekaran ini. Kan kita tahu bersama bahwa salah satu syarat untuk pemekaran adalah jumlah populasi atau ketenangan rakyat yang dituju untuk dimekarkan tersebut. Namun hari-hari ini memang sangat parah kondisi rakyat Papua hari-hari ini, sehingga jika mau dibilang kondisi saat ini atau kondisi terkini rakyat Papua sangat tidak tepat untuk diberikan pemekaran atau daerah-daerah provinsi baru. Mungkin seperti itu untuk menjawab pertanyaan kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga tentang apa sebenarnya yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh rakyat Papua adalah yang pertama, diberikan ruang kebebasan berekspresi bagi orang asli Papua di atas tanah Papua, sehingga berbagai keinginan-keinginan atau aspirasi yang disampaikan oleh rakyat Papua itu bisa bebas untuk disampaikan. Hari-hari ini kita lihat bersama bahwa kebebasan untuk berbicara orang Papua itu sangat dibatasi oleh aparat itu sendiri. Lalu yang berikut adalah hentikan berbagai operasi-operasi militer di atas tanah Papua, lalu tarik TNI Polri kembali ke baraknya, baik itu organik maupun non-organik. Karena seperti penjelasan sebelumnya, orang Papua telah hidup dengan sejarah kelam yang sangat panjang akibat daripada operasi militer itu. Lalu yang berikutnya adalah pemerintah pusat bersama dengan elit-elit Papua jangan hanya fokus tentang pemekaran-pemekaran. Harusnya pemerintah fokus untuk penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lampau hingga dengan saat ini yang terjadi di atas tanah Papua seperti di Nduga, Intan Jaya, Maibrat, Pegunungan Bintang, dan beberapa kota lainnya. Dan baru-baru ini pembunuhan oleh kepolisian atau dari aparat sendiri terhadap 2 orang asli Papua saat melakukan demonstrasi penolakan daerah otonomi baru. Dan berbagai penolakan-penolakan yang sering disampaikan orang asli Papua yang paling utama adalah diberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis. Karena hari-hari ini negara Indonesia mengaku diri bahwa negara yang paling demokratis atau negara ketiga demokratis di dunia. Sehingga kebebasan untuk menentukan hak nasib sendiri itu perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, sehingga Indonesia bisa diakui sebagai negara yang menghormati hak-hak kemanusiaan itu sendiri. Oke, baik. Mungkin sekian pembahasan kita terkait dengan untuk siapa pemekaran provinsi di tanah Papua, lalu bagaimana kondisi rakyat Papua saat ini, lalu apa sebenarnya tuntutan atau keinginan rakyat Papua saat ini. Mungkin sebelumnya admin memohon maaf terhadap kawan-kawan yang mungkin dalam penyampaian atau pembahasan dalam video ini yang kurang mengenakan di pendengaran hati saudara-saudara yang menonton. Mungkin ini bisa diperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng dan bagikan nih kawan-kawan agar informasi-informasi penting terkait dengan tanah Papua bisa didengar oleh saudara-saudara yang belum mengetahui tentang tanah Papua.